Saya masih ingat betul padahal apa yang dikucapkan oleh Gibran Rakabuming Raka pada saat pelantikan Ketua Pemuda Katolik kalau tidak salah ya, dan bahkan menyebut perbedaan itu hal yang biasa, apalagi di negara demokrasi terbesar di dunia dan lain sebagainya lah. Tetapi yang cukup unik ketika Rieke Diah Pitaloka, yaitu kader dari PDIP, anggota DPR RI, tiba-tiba saat ini ada pemberitaan yang cukup mengejutkan, yaitu Rieke Diah Pitaloka dilaporkan ke MKD diduga memprovokasi kenaikan PPN 12%. Ini sangat lucu sekali. Dan menurut saya, Rieke Diah Pitaloka ini adalah benar-benar wakil rakyat, karena bisa menyuarakan aspirasi dari masyarakat yang menolak setidaknya kenaikan PPN 12%. Bukan memprovokasi. Menurut saya inilah the real wakil rakyat. DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, Parlemen, dan lain sebagainya seharusnya menyuarakan rakyat, jangan hanya diam, duduk, tiba-tiba mendapatkan gaji. Ingat, Anda itu digaji rakyat, karena 85% itu APBN berasal dari pajak. Jadi Anda harus ingat ya, anggota DPR RI seharusnya menyuarakan kepentingan rakyat, bukan kepentingan yang lainnya. Rakyatlah yang berdaulat. Jadi seharusnya ada anggota DPR yang seperti ini seharusnya didukung, bukan malah dilaporkan. Ini sangat lucu sekali. Nah, bahkan dari tanggapan Rieke Diah Pitaloka, pasti Anda juga akan sangat kaget ya. Bahkan tanggapan dari Rieke, makasih infonya Google, itu rupanya arti kata parlemen alias badan legislatif. Besti, jangan lupa pada komen ya kalau info ini berguna. Nah, kemungkinan yang melaporkan Rieke Diah Pitaloka ke MKD, menurut saya itu tidak paham ya arti anggota legislatif dan lain sebagainya. Padahal kalau kita lihat dari sini jelas ya, yaitu tugasnya itu berbicara, menyampaikan aspirasi dari rakyat, menyampaikan aspirasi dari masyarakat. Apalagi juga Rieke Diah Pitaloka itu dipilih oleh rakyat dan seharusnya harus ada impactnya lah, yaitu mendengar keluh kesah dari masyarakat. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, Prancis kuno parlemen yang merupakan gabungan dari kata kerja parler, berbicara, dan sufiks emen. Kata ini awalnya berarti berbicara. Iya, memang tugasnya memang berbicara. Parlemen adalah salah satu badan legislatif yang penting dalam sistem politik demokratis. Parlemen berfungsi untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh rakyat. Nah, jadi memang harus seiring dengan kata rakyat ya. Apalagi pada saat lalu juga ada yang cukup menggelitik menurut saya, Pak Mahfud MD yang sudah tidak menjabat sebagai pejabat publik, menjadi rakyat biasa, mengkritik wacana dari Pak Prabowo Subianto terkait apa? Terkait mengampuni koruptor. Tiba-tiba itu juga dibalas oleh kader Gerindra, Pak Mahfud MD gagal dan lain sebagainya, orang gagal. Menurut saya juga sangat aneh bin ajaib ya. Seharusnya menjaga nilai-nilai demokrasi itu ya dengan menghormati setidaknya perbedaan. Apalagi Pak Mahfud MD loh, Pak Mahfud MD itu sudah melanglang buana kemanapun. Kalau kita melihat dari Habibur Rahman dan Pak Mahfud MD itu jangan dibandingkan lah, bagai langit dan bumi lah, sangat jauh sekali pengalamannya. Jadi menurut saya sangat lucu sekali kalau kritikan Pak Mahfud MD itu dibalas oleh Habibur Rahman dengan menyebut orang yang gagal. Dari sini saya juga penasaran sih, kira-kira komentarnya seperti apa ya. Gas terus, jangan kendor. Teruslah berbicara, menyuarakan aspirasi rakyat sesuai dengan fungsi DPR. Meskipun kebaikan tidak selalu dihargai oleh orang yang tidak bisa berbuat apa-apa untuk rakyat. Teruslah melangkah di jalur kebaikan untuk rakyat. Wakil rakyat menyampaikan kritik terus dipanggil MKD. Hebatlah MKD-nya gagal paham antara etik dan kritik. Ya, ini masih dilaporkan ya, masih dilaporkan ke MKD. Ya, semoga saja ditolaklah pelaporan tersebut ya. Dewan Perwakilan Rakyat tapi nggak boleh mewakili rakyat. Tetap semangat empok, jaga marwah wakil rakyat. Suara kami, kalianlah para anggota dewan yang harusnya mewakili aspirasi kami semua. Nah, untung saja loh PDIP itu berada di luar pemerintahan atau berada di oposisi. Bayangkan kalau berada di dalam pemerintahan atau menjadi koalisi, pastinya tidak ada ya kader-kader partai yang kritis seperti Rieke Diah Pitaloka. Kalau kita lihat saat ini semuanya mendukung kebijakan pemerintah, entah
pemerintah itu tidak baik untuk rakyat, semuanya didukung. Padahal rakyat juga sudah tegas menolak ya kenaikan PPN 12% yang sekiranya saat ini daya beli masih menurun, ekonomi masih belum stabil dan lain sebagainya. Tetapi tidak ada anggota DPR yang menolak keras setidaknya kebijakan yang tidak pro dengan masyarakat seperti PPN 12%. Ya, hanya Rieke Diah Pitaloka dari kader PDIP yang keras menolak, tetapi malah berujung dilaporkan. Nah, saya juga penasaran sih, kira-kira seperti apa beritanya ya. Jadi diduga provokasi tolak PPN 12%, akhirnya Rieke dilaporkan ke MKD. Ini sangat wow sekali lah. Sangat wow sekali, semoga saja ya. Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan atas dugaan pelanggaran kode etik. Politikus PDIP itu dilaporkan oleh seorang bernama Al-Fajri Aditya Prayoga karena dinilai memprovokasi publik untuk menolak kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi 12%. Bersama ini kami sampaikan bahwa MKD telah menerima pengaduan dari saudara Al-Fajri Aditya tertanggal 20 Desember 2024 yang mengadukan saudara karena adanya dugaan pelanggaran kode etik atas pernyataan saudara yang dalam konten yang diunggah di akun media sosial terkait ajakan atau provokasi untuk menolak kebijakan PPN 12%. Demikian tertulis di dalam surat panggilan sidang yang diteken oleh Ketua MKD Nasaruddin Degam pada 27 Desember. Dalam surat tersebut, MKD mulanya akan menyidang Rieke pada Senin 30 Desember pukul 11 di Gedung Nusantara 1 DPR, Senayan, Jakarta Pusat. Namun sidang tersebut akhirnya ditunda hingga masa reses DPR terakhir. DPR diketahui reses hingga 20 Januari. Degam mengkonfirmasi perihal pengunduran jadwal sidang pemanggilan Rieke. Ia benar diundur, kemungkinan nanti setelah masuk masa sidang. Karena kami cek anggota masih di dapil, ada yang masih Natalan juga, katanya kepada Tempo pada Ahad 29 Desember 2024. Nah, bagaimana menurut Anda? Apakah kalau benar-benar Rieke Diah Pitaloka disidang dan dinyatakan bersalah dan dugaan pengadu ternyata benar? Wah, ini menurut saya DPR waduh, sangat buruk sekali lah. Dan menurut saya percuma ada DPR kalau tidak mewakili kepentingan rakyat. Karena DPR itu jelaslah Dewan Perwakilan Rakyat, seharusnya mewakili apa kata hati rakyat, apa suara rakyat. Apalagi juga banyak demo-demo saat ini tolak PPN 12% dan bahkan banyak influencer, bukan buzzer loh. Ini bukan buzzer seperti yang dituduh oleh buzzer sebelah. Karena PPN 12% pasti akan sangat memberatkan lah dikala ekonomi masih belum stabil, dikala daya beli menurun, tetapi malah ada PPN 12%. Ya, tapi selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat lah menilainya seperti apa ya.